Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Dengan kesehatan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa kembali hadir di pengajian kita, pengajian tentang kajian ilmu, Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan demikian diharapkan kita kelak akan mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam ini berjudul pulang. Kita semua kita ini ibaratnya musafir. Layaknya seorang musafir, maka suatu ketika dia akan pulang. Kajian ini sebenarnya akan mendalam sekali, tapi saya hanya memberikan pendahuluannya saja. Setelah ini Bapak Ibu silakan tanya, saya akan jelaskan kajiannya menurut sisi budaya juga sisi agama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika ibunda masih hidup, saya diajak oleh beliau pulang ke kampung. Ketika menjelang tiba di rumah beliau di kampung, beliau berkata, bau inilah yang selalu menghimbau ibu untuk pulang. Bau daun padi ketika menjelang isi. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, umur saya baru 24 tahun. Masih pemuda, masih gagah gitu ya. Saya tidak banyak bicara, saya hanya mendengarkan dan coba tersenyum dengan apa yang diucapkan oleh ibu saya. Persisnya yang diucapkan oleh beliau saya tidak mengerti. Belakangan saya mencoba menganalisa. Itu bagaikan kembalinya daun pada tampuknya, kembalinya ranting pada dahan, dan kembalinya dahan pada pokok batang daripada sebuah pohon. Daun banyak ibu-ibu, ranting juga begitu, tapi satu daun hanya kembali dengan alurnya yang pas pada rantingnya itu sendiri, dan ranting akan kembali pada batangnya sendiri, dahannya sendiri, dahan akan kembali kepada batangnya, dan itu khas untuk daun itu sendiri. Dia tidak akan bisa dipindah ke dahan yang lain, tidak bisa dipindah ke ranting yang lain, tidak bisa dipindahkan ke batang yang lain. Maka perpindahan ini yang khas ini, itulah yang menjadikan dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa di-copy pastekan ke batang yang lain, Bapak Ibu sekalian. Boleh banyak daun, boleh banyak pohon, boleh banyak ranting, tetapi hanya daun ini yang cocok untuk ranting ini. Rantingnya kembali ke dahannya, dahan kembali ke daun, khas untuk dia. Demikian juga seorang ibu, Bapak Ibu sekalian. Jumlah ibu di dunia ini bisa miliaran, tapi seorang anak hanya cocok untuk satu ibu. Dia tidak bisa digantikan dengan ibu yang lain. Begitu ceritanya tentang kembalinya seorang ibu ke kampung halamannya. Kita sebagai manusia merindukan rasa pulang. Kita boleh merantau, kita boleh pagi kerja, kita ke sore hari kita akan kembali ke rumah. Bahkan ketika kembali ke rumah ini
terjadi kendala sehingga dia tidak bisa pulang, maka ada yang sakit tentang rindu rumah. Itu yang disebutkan homesick. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembalinya manusia ke kampungnya, kembalinya manusia ke rumahnya, itu adalah fitrah, itu adalah sunatullah, itu adalah naluri manusia yang paling awal. Kembalinya manusia, Bapak Ibu sekalian, ke rumah, kembalinya kita ke rumah, khasnya itu adalah rumah yang dimana kita kecil dulu tinggal, dimana ketika kita berangkat besar tinggal. Nah, inilah kembali yang hakiki, inilah yang melahirkan memori-memori yang menyambung dia dengan kehidupan sebelumnya, dengan cerita-cerita, kisah-kisah kita ketika kita kecil, kemudian kita berangkat besar, kemudian kita dewasa. Nah, maka ketika dewasa kita rindu akan kembali. Bapak Ibu sekalian, ibaratnya buku ini boleh dicetak, Bapak Ibu sekalian, satu judul dengan 1000 cetakan. Bahkan nanti ketika buku ini laku, akan ada cetakan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi satu buku ini tidak bisa di copy pastekan, tidak bisa dicetak ulang dengan rasa yang sama. Buku terbitan tahun 2010 dengan judul yang sama, dengan yang sama, ketika dicetak di 2019, isi boleh sama, tapi rasa yang terkandungnya, rasa yang dirasakan ini akan berbeda. Inilah sesuatu kepulangan yang tidak bisa dipastikan. Apa ini artinya? Artinya kita hendaknya mempersiapkan kepulangan kita. Untuk seorang yang lelah di rantau, kepulangannya itu adalah ke kampungnya. Untuk seorang yang lelah mencari nafkah di luar, kepulangannya itu adalah ke rumahnya. Tetapi semua ini tadi, ini relatif sifatnya Bapak Ibu sekalian. Pulang ke rumah kah, pulang ke kampung kah, pulang ke negaranya kah, ini sifatnya relatif, nisbi. Kepulangan yang sesungguhnya adalah kepulangan kemana kita ketika diciptakan. Pulang yang sesungguhnya adalah pulang ke asal kita ketika kita diciptakan oleh Allah. Nah, inilah kembali kepulangan yang sesungguhnya. Di manakah kepulangan yang sesungguhnya? Nah, inilah yang menjadi kajian bagi kita. Jangan sampai nanti kita pergi dan kita tidak bisa pulang. Allah telah menjanjikan, ulaika humul warisun allazina firdaus hum fiha khalidun. Maka kepulangan kita yang sesungguhnya itu adalah pulang ke Firdaus, Bapak Ibu sekalian. Gagal kita menjalani kehidupan dunia ini, maka selamanya kita tidak akan pernah pulang ke tempat yang namanya Firdaus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, silahkan merantau, silahkan hidup di dunia, silahkan buat apa saja untuk mencari bekal. Tetapi bekal yang Bapak Ibu dapat ini menghantarkan kita pulang ke rumah yang sesungguhnya. Di manakah itu? Itulah yang kita sebut dengan Firdaus. Kajian ini hanya sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian. Saya akan buka nanti tanya jawab. Bapak Ibu silakan bertanya, saya akan jawab. Kita akan bahas ini sehingga kita diharapkan pulang ke tempat yang sebenar-benarnya kita berasal. Jangan kita berasal dari A nanti kembalinya ke B. Itu namanya tidak pulang, tetapi tersesat. Saya rasa demikian dahulu Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya sebagai manusia mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.